Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam renungan harian Sabtu 12 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita di akhir pekan ini selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 1-8. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja mengenang Santo Yosafat, uskup gereja Katolik Yunani Ukraina abad 17. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Yosafat. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Yosafat berjasa besar mempersatukan umat beriman. Khotbah-khotbahnya telah membawa banyak orang kembali ke pangkuan gereja. Ia adalah rasul ekumenis yang bekerja keras penuh cinta dan pengorbanan, serta mengalami kematian amat keji, yaitu diserang, dibantai, dan jasadnya dibuang ke sebuah sungai oleh para musuhnya pada tanggal 12 November 1623. Dalam bacaan yang pertama, Rasul Yohanes sungguh bersukacita karena para muridnya melakukan tindakan kasih tanpa pandang bulu. Katanya, "Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing." Inilah kualitas hidup yang harus menjadi ciri khas pengikut Kristus. Mengasihi siapa saja, bahkan mereka yang membenci kita. Inilah keagungan ajaran cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Yesus untuk kita semua. Dalam Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim dan seorang janda. Kalau seorang hakim yang lalim saja mempunyai hati untuk membela si janda, padahal dia terkenal sebagai orang yang tidak takut akan Allah dan tidak pernah menghormati orang lain, maka kita semua sebagai pengikut Kristus seharusnya lebih baik dari hakim yang lalim itu, karena kita mempunyai Allah yang jauh lebih baik lagi. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Maka undangan untuk berbuat baik menjadi undangan kita semua. Apapun agama kita, suku dan ras kita, kita semua diundang untuk berbuat baik.
Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita berlomba untuk menjadi orang baik bagi semua. Ya Allah, bentuklah kami menjadi pribadi yang mempunyai hati untuk sesama, yang siap mengulurkan tangan kepada siapapun. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih, hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.